AI atau kecerdasan buatan itu kan lagi ngubah dunia kita dengan cepat banget. Nah, dunia engineering juga nggak terkecuali. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Gimana sih seharusnya kita mendidik para insinyur di masa depan? Dan pastinya muncul deh kekhawatiran yang ada di pikiran kita semua. Apa jangan-jangan robot atau AI ini bakal bikin para insinyur jadi nggak relevan lagi? Apa profesi ini bakal tergantikan gitu aja? Jawabannya ternyata jelas dan kuat banget. Ini bukan soal penggantian, tapi ini soal evolusi. Kalimat yang kamu lihat di layar ini adalah kunci dari semua yang akan kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi kita mau ngapain aja nih? Kita bakal mulai dari peran baru seorang insinyur. Terus kita bedah kenapa model pendidikan yang lama itu udah nggak cukup. Lalu kita lihat gimana AI bisa jadi partner kita. Baru deh kita masuk ke solusinya. Kerangka TISF Valorize, dan kita tutup dengan definisi baru seorang insinyur modern. Kita tuh sekarang lagi ada di persimpangan jalan yang krusial banget. Datangnya AI ini maksa pendidikan teknik buat milih, mau tetap di jalan yang lama atau mau belok ke jalur baru yang jauh lebih keren dan transformatif. Nah, gambar ini ngejelasin pilihannya dengan pas banget. Di satu sisi, ada jalan lurus yang kaku, itu model pendidikan lama. Cuma buku, ujian, sama transfer ilmu satu arah. Di sisi lain, ada jalan yang lebih dinamis, saling nyambung, di mana AI, kolaborasi, dan kemajuan jadi pusatnya. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi kenapa jalur tradisional itu udah mulai mentok. Sebenarnya, apa sih yang salah sama cara kita mendidik insinyur selama ini? Ini dia nih, biang keladinya. Pendidikan konvensional itu fokusnya ke tugas-tugas yang berulang. Yang ironisnya, justru paling gampang digantiin sama AI. Mahasiswa jadinya cuma penerima pasif, dan ujian cuma ngukur seberapa kuat hafalan mereka. Yang paling parah, skill unik manusia kayak etika, kolaborasi, dan kreativitas malah nggak keasah. Nah, ini dia pergeseran yang paling penting. Kita pindah dari model sebelum yang cuma satu arah ke model sesudah yang disebut co-kreasi nilai atau value co-creation. Ini tuh kayak ekosistem di mana dosen, mahasiswa, sama komunitas belajar bareng-bareng secara aktif buat nyiptain pengetahuan baru, kolaboratif. Disinilah ceritanya berbalik. Daripada ngelihat AI sebagai ancaman yang mau ngambil alih kerjaan, kita mulai ngelihat AI sebagai partner yang super kuat dalam proses menciptakan sesuatu yang bernilai. Inilah yang melahirkan konsep super engineer, bukan lagi insinyur biasa, tapi seorang profesional yang ngegabungin intuisi, kreativitas, dan pemahaman mendalam mereka sebagai manusia dengan kecepatan dan kekuatan analisis data AI yang luar biasa. Dan kemitraan ini hasilnya dramatis banget. Produktivitas melonjak naik karena kerjaan rutin udah dihandle AI. Kreativitas juga jadi ke-trigger karena AI bisa bikin ribuan simulasi dan opsi desain dalam sekejap. Dan tentunya akurasi jadi lebih tinggi karena AI bisa nemuin kesalahan yang mungkin kelewat sama mata manusia. Oke, kita udah ngerti mindset barunya. Sekarang gimana solusi konkretnya? Nah, ini dia. Kita masuk ke kerangka kerja yang dirancang khusus untuk ini. TISF Valorize. Intinya gini, TISE Valorize itu sistem pendidikan yang tujuannya ngubah mahasiswa dari konsumen pasif jadi produsen aktif. Mereka menciptakan artefak pengetahuan kayak kode, desain, atau analisis dengan AI sebagai partner di setiap langkahnya. Oke, arsitekturnya emang kelihatan rumit ya, tapi idenya sebenarnya simpel kok. Sistem ini ngambil profil unik tiap mahasiswa sebagai input. Terus, ada dua mesin pinter di dalamnya yang kerja. Satu buat nyesuaiin jalur belajar mereka, dan satu lagi buat ngatur kolaborasi. Hasilnya, pembelajaran yang mendalam dan proyek-proyek nyata yang dibuat bareng-bareng. Kerangka ini punya 3 pilar utama. Pertama, pasar pengetahuan, tempat mahasiswa bisa saling berbagi ilmu. Kedua, peta pengetahuan, buat bantu mereka ngeliat gambaran besarnya. Dan yang ketiga, nah ini nih yang paling revolusioner, namanya pelatih AI Sokratik. Ini bedanya di mana? Gini deh, AI biasa itu dirancang buat ngasih kamu jawaban secepat mungkin. Ini jawabannya. Selesai. Tapi AI Sokratik ini beda. Dia nggak akan ngasih jawaban, malah dia bakal nanya balik. Kenapa kamu mikir solusinya kayak gitu? Apa alasanmu? Kuncinya di sini. Tujuannya bukan nyelesain tugas, tapi ngelatih cara kamu berpikir. Ini ngebangun pemahaman yang dalam banget, bukan sekedar jago nyari jawaban instan. Dan ini bukan cuma teori loh, tapi beneran berhasil.
Datanya nunjukin peningkatan yang signifikan banget. Mahasiswa yang pakai sistem ini, nilai kognitif rata-ratanya 34,04. Jauh banget di atas nilai 22,14 dari metode tradisional. Ini bukti nyata kalau pendekatannya emang jalan. Semua ini ngebawa kita ke kesimpulan akhir yang, wah, kuat banget tentang identitas baru seorang insinyur di era kecerdasan buatan. Analogi paling pas itu komputasi awan. Coba bayangin deh, dulu seorang insinyur mungkin cuma ngurusin satu komputer fisik. Sekarang mereka itu arsitek yang ngerancang dan ngatur ekosistem global dari ratusan mesin virtual di cloud. Skalanya udah beda jauh. Artinya apa? Peran kamu tuh udah berubah total. Kamu bukan lagi sekedar operator yang tugasnya ngetikin perintah satu persatu ke sistem. Tapi kamu adalah seorang arsitek sistem. Kamu merancang, mengelola, dan mengoptimalkan sistem operasi raksasa yang kita sebut cloud. Tugas yang repetitif serahin ke AI, fokus kamu sekarang ada di strategi dan gambaran besarnya. Jadi, pada akhirnya ini bukan cerita tentang manusia lawan mesin. Ini adalah cerita tentang definisi ulang. Pertanyaannya bukan lagi apakah kamu bakal digantiin, tapi gimana kamu akan beradaptasi dan berevolusi. Jadi, gimana kamu akan mulai merancang masa depan kamu sebagai arsitek di era yang baru ini?